Hai, selamat pagi pemirsa. Semoga Anda sehat-sehat. Dan bagi yang ulang tahun, saya ucapkan selamat ulang tahun atau selamat hari jadi. Semoga Anda panjang umur, sehat selalu, dan mudah dari kemasukan rezeki. Semoga sentiasa dalam lindungan Tuhan. Oh ya guys, tujuan video ini adalah untuk saya berkongsi atau berbagi pengalaman atau pengetahuan tentang apa yang saya alami semalam. Semalam ya, waktu saya goreng ikan, ada di video yang sebelum ini saya ada kongsi resepi ikan lele yang termudah cuma guna 3 bahan. Waktu saya goreng ikan lele itu guys, minyak itu menampung di kulit ikan lele. Setelah dia menampung, dia meledak pada awal mulanya. Itu saya tutup guys. Jadi saya ingat udah enggak, ternyata ada satu lagi. Pas panas-panasnya minyak itu guys, bayangkan minyak panas itu tertampung di dalam kulit lele. Sekali dia meledak guys, yang malangnya itu saya itu ingat itu udah enggak meledak lagi. Saya buka penutup kualinya, minyak itu meledak pas terpencarnya minyak itu ke muka saya guys. Saya nggak bisa bayangin ya, rasa sakitnya itu guys, rasa sakitnya itu luar biasa. Anda bisa bayangkan tersiram minyak panas, ya seperti itu rasanya. Dia tersiram sampai bagian ini ya, bagian ini, terlebihnya itu bagian bawah ini. Kayaknya dia dengan tangan-tanganku sekali guys, yang pegang sendokan itu juga terkena itu minyak panas. Dan yang ini, soalnya yang ini saya pegang penutup kuali, jadi saya rasa itu nggak mungkin kena. Ternyata sekarang saya baru lihat ini juga kena. Di sini tujuan saya untuk memberitahu tentang hal ini bukan untuk bermanja-manja atau untuk mengadu-ngadu, tidak. Itu bukan tujuannya. Tujuannya adalah bagaimana saya mengatasi masalah tersebut. Setelah tersiram minyak, saya nggak langsung cuci guys. Paling pantang kata orang sih, kalau terkena minyak atau terkena api atau terkena panas atau terkena apa-apa yang mengakibatkan kulit itu bisa terbakar, jangan dicuci pakai air atau jangan disimpan es. Itu paling kesannya itu cuman merusak guys, bukan menyembuh atau bukan menyehatkan. Nah, tips yang saya guna adalah, saya bersyukur karena sekarang ini ya, teknologi semakin canggih. Jadi apa-apa bisa post ke YouTube, post ke Facebook. Saya udah lupa siapa nama akun Facebooknya yang berkongsi tentang pribadinya sendiri yang kena tersiram minyak juga seperti saya. Dia pakai tepung guys. Dia pakai tepung, dan petua itu bukan hanya digunakan untuk diri dia sendiri, itu juga untuk anaknya yang terkena pas waktu bikin kue atau goreng ikan atau apa ya, saya juga udah lupa. Yang saya paling ingat itu poin pentingnya, dia simpan tepung. Itu muka anaknya juga
katanya dia juga kena muka guys. Dia juga simpan udah bertopeng. Waktu saya lihat video itu saya sempat ketawa dengan nyinyir. Sekali kejadian itu terjadi kepada saya guys, baru saya tahu ternyata tepung itu untuk merawat bekas siraman minyak ataupun kena air panas atau kena panas-panas yang lain atau kena api. Ternyata tepung itu paling ampuh guys. Waktu kena itu saya terus ingat, saya terus ingat perkongsian dari seseorang di Facebook itu. Saya cepat-cepat pergi ambil tepung. Kebetulan tepung yang saya ambil itu tepung ubi ya guys. Kata orang itu sih boleh pakai tepung apa saja asalkan bukan tepung yang berempah, bukan tepung yang ada cabenya ya. Kalau ada cabenya nanti bukan menyembuh malah bertambah-tambah juga. Saya pakai tepung ubi. Mungkin paling bagus tepung ubi atau tepung jagung guys. Memang katanya tepung apa aja boleh, kecuali tepung yang pedas, tapi bagusan pakai tepung ubi. Soalnya saya waktu kena itu saya cepat-cepat ambil tepung ubi, saya terus siram, saya terus siram ke muka saya, ke tangan-tangan saya guys, yang kena minyak itu. Waktu siram itu, wah panasnya itu luar biasa ya. Rasa panasnya itu kayaknya lebih panas dari sebelum kena. Itu rupanya ipek dia mematikan panas yang dari dalam itu disedot keluar, kayaknya seperti itu. Saya simpan tepung itu selama 15 menit guys. Soalnya menurut perkongsian dari saudari yang di Facebook itu, dia juga bilang kalau bukan sampai udah lecet-lecet ya, katanya 15 menit ke atas atau kita rasa-rasa itu udah agak nyaman baru boleh dicuci. Kalau yang udah parah itu guys, kamu mau simpan lama sedikit, simpan setengah jam hingga 40 menit atau ke berapa menit sampai rasa panasnya itu hilang. Pas dalam 15 menit itu saya merasa panasnya itu udah kurang ya guys, udah agak nyaman muka saya. Bagian ini kayaknya udahnya terhangus sekali bagian ini. Pas waktu kena itu, saya itu orangnya nggak suka jerit guys. Tapi pas waktu saya kena semprot sama minyak panas, wah saya juga jerit sampai suami saya keluar lihat ada apa. Saya jerit. Sekali dia lihat, wah dia langsung ajak ke rumah sakit karena dia itu paling takut kalau lihat kejadian-kejadian seperti itu. Soalnya neneknya itu guys, dia pas masak air, orang tua namanya, dia nggak tahu gimana air itu tumpah ke dia, ke kaki atau ke kakinya guys kalau nggak salah. Itu ternyata infeksi. 1 minggu selepas kena siram air panas, dia meninggal. Jadi suami saya kalau lihat udah tersiram-siram bawa air panas, minyak panas, apa panas seperti itu, dia terus ngajak ke rumah sakit. Tapi saya enggak, saya bilang enggak, coba ini dulu, setelah dicuci nanti baru gimana hasilnya. Soalnya kata saudari yang berkongsi video itu, katanya mau dioles minyak ataupun mau disapu obat itu nanti kemudian, selepas disimpan tepung dulu guys. Dan saya ikut petuanya. Setelah itu, setelah saya simpan tepung, saya betul-betul tepungin. Itu udah bertopeng tepung saya semalam itu guys, demi untuk kesembuhan semula. Dan ini hasilnya. Ini saya enggak sapu obat, enggak kasih krim apa-apa loh guys, enggak. Ini bukti tangannya juga enggak. Nah, yang ini, yang sedikit ini guys,
karena saya kira ini enggak apa-apa ya, soalnya ini kan pegang penutup. Jadi saya enggak simpan tepung. Jadi ini bekasnya, ini bekasnya. Gimana? Bayangkan kalau muka saya nggak kasih tepung guys, mungkin impactnya sudah seperti ini, hangus terbakar mukaku. Ya, tujuan video ini saya berkongsi tips jika ya, kita bukan minta kan, jika ada yang terkena minyak panas, tersiram air panas, atau kesan-kesan panas yang lain seperti terpegang besi panas, kuali panas, periuk panas, atau terkena api. Itu tipsnya itu jangan dicuci pakai air atau es, itu jangan sekali ya guys. Terus simpan tepung. Oleh itu pastikan tepung itu disimpan ke tempat-tempat yang senang diambil, supaya pas ada apa-apa. Itu emak-emak di dapur sering mengalami kejadian-kejadian malang seperti ini kan. Oleh itu ini tips dari saya, kalau ada apa-apa terkena panas-panas seperti yang saya cerita tadi, simpan tepung. Coba. Jika kelamaannya itu tergantung keparah mana yang dialami. Jika dia lebih parah, maka kamu simpan tepung itu agak lama. Biar tebal-tebal juga nggak apa-apa guys, nggak apa-apa. Jangan mikir cantik ganteng dulu, yang penting sehat. Sekian dari saya guys, ini perkongsian saya. Sekira perkongsian saya ini bermanfaat, sila kongsi kepada saudara-saudari, kepada sahabat-sahabat kamu semua. Sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa subscribe video ini untuk maklumat yang selanjutnya. Thank you guys.